Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih ada keraguan, jadi biar kita sama semua. Di sini kami ingin membantu kawan-kawan untuk menyelesaikan data-data yang kemarin atau yang diturunkan. Contohnya di sini akan ada masalah kita itu data tanggapan dan masukan, terus data 1KK bisa TPS, kemudian data ganda dalam TPS, yang keempat yaitu data hasil sanding dukcapil dengan DPS atau tidak ada di DPS. Nah, untuk penyelesaiannya di sini di poin 1 data tanggapan atau masukan ini kawan-kawan hanya mengumpulkan data manualnya A1A dan lampirannya di setiap PPS. Cuma jangan lupa di sini data dukungnya atau data dukung pelapornya itu perlu Bapak Ibu kumpulkan. Jadi untuk poin yang kemarin kan kita sepakat untuk mengisi link bit.ly itu, cuman karena waktu kita mendesak, jadi untuk saat ini kita pending dulu. Pending dulu, fokus dulu yang manualnya. Terus yang poin 2 yaitu data 1KK bisa TPS. Ada sekopinya di dalam poin penyelesaian data 1KK bisa TPS ini kan kawan-kawan hanya di sekopinya memberikan nomor TPS di kolom TPS baru kan. Yang kayak kemarin yang di warna biru, warna oranye ya. Itu pemilih mana yang mesti kita masukkan. Jadi cukup memberikan nomor TPS aja yang baru. Terus bagi pemilih yang mengalami pindah TPS ini dibuatkan juga model A1A dan lampirannya. Bisa jadi pertama kategori tanggapan masuk TMS di TPS awalnya, mungkinnya dulu TPS 1 kini menjadi 2. Jadi TPS 1 itu buat tanggapan, yaitu tanggapan pemilih TMS, dan tanggapan atau masukan itu pemilih baru di TPS tujuannya. Jadi ada dua versinya. Jadi nanti setelah kawan buat TPS baru tuh orang yang mengalami pindah itu saja difilter, di copy, dimasukkan dalam lampiran A1A nya, terus dikasih ke kategori TPS 1 di kategori pemilih baru. Mungkin itu oke dalam penyelesaian data 1KK bisa TPS. Yang ketiga itu data ganda dalam DPS. Ini kan baru kita turunkan semalam, jadi mungkin kami mohon maaf sebelumnya karena kami telah memberikan, tapi karena data itu baru kita terima malam tadi, dan kami coba untuk menyandingkan datanya. Kemarin banyak mereka kirimkan data dan kita coba sendiri sanding data dengan data DPS dengan data hasil coklit yang kemarin, karena kita menganggap mungkin data yang mereka berikan setelah sudah kita filterisasi dengan coklit karena ada TMS atau data lainnya kan. Jadi ini di sini kita buatkan A1A dan lampirannya. Cuman untuk dalam proses pengerjaannya kita contohkan di sini udah kami buatkan, kami buka file ini dia kan yang kami berikan kemarin. Di sini kan masih ada tuh kawan-kawan yang ragu, Pak Wen gimana kok pemilihnya enggak keluar atau gimana. Di sini pertama kan sini kita akan masuk poin ganda kan, ganda dalam DPS. Maaf ya. Yang ini maksudnya ganda dalam DPS ini data yang DPS yang ganda. Ini juga kan. Terus untuk penyelesaiannya kan di sini contohnya kan ini rekap data ganda kan, banyak yang nggak tahu kemarin tuh mana pemilihnya Pak Ben katanya kan. Jadi di sini contohnya gini, pemilih Batipu. Kita klik di plusnya ini, terus nanti ada ini kan contohnya di Batipu baru. Klik di kolom ini jumlah 2 ini, klik 2 kali, maka akan keluar tuh pemilih yang mana mau yang kita ingin tahu. Contohnya di sini kan ada Roslindawati kan, Roslindawati ini kita tes dulu, kita cobalah, kita yakinkan dengan alat bantu. Kita copy ini Roslindani. Di sini kan nampaknya gandanya katanya di Batipu baru dalam TPS kan. Untuk memastikannya
kita ambil ini, kita cari berdasarkan nik, pastikan itu enter. Nah, maka kan benar ini ada ganda, betul kan? Nah, untuk eksekusi ini setelah kita memang benar ya ganda, maka kita berikan di sini kode keterangan di kolom bar ini, keterangannya. Contohnya umpamanya ini mau kita jadikan TS, kita beri aja kode 2, kita kode 2, terus udah selesai kan. Nah ini supaya filenya ini kita buat di sini, file apa tadi namanya, ini Nagari Bertipu Baru BB ganda, terus untuk yang untuk ganda mungkin itu saja cara pengerjaannya sama. Pokoknya caranya yang keraguan kawan-kawan macam mana ingin menampilkan melihat pemilih yang ganda itu, tinggal di sini aja klik 2 kali maka keluar dia tampil. Nah, jadi di sini duit kan letak BB ganda, terangnya 1 udah tampil, udah selesai. Terus masuk kita ke poin 4 ya. Poin 4 ini mungkin agak berat kerjanya, mungkin agak banyak. Nah data ini tadi udah kami sampaikan, datanya baru kita terima malam tadi. Ini kami berusaha untuk menyandingkannya, ternyata masih ada juga yang belum ada dalam DPS. Di sini kami ragu apakah memang tertinggal di saat coklit atau memang ada hal lain. Nah, di sini kan kami buatkan diturunkan ke PPS atau dikoordinasikan ke PPDP dalam pengerjaannya sebelum diturunkan kawan-kawan. Contohnya di sini ambil rekap tidak ada di DPS, kan banyak nih, ada 14.000. Nah, jadi kami harap ini kita butuh pasti memang benar nggak dia pemilik kita atau bukan ya. Contohnya di Bukit Selatan, terus kita contohkan di sini Gugup Melalu ada orang yang kecil lah, yang sumpur ada 21 orang. Kita klik 2 kali, maka ini pemilihnya. Nah di sini kalau ingin Bapak Ibu pastikan lagi apakah memang dia sudah terdaftar atau belum, boleh. Cuman kami sudah coba sanding berdasarkan nik ya, bukan nama. Kok pengen coba, oke juga. Ini contohnya Yohanes, kita copy, kita cari di alat bantu, kita pastikan di sini enter kan, num, berarti memang tidak ada datanya berdasarkan nik. Nah ini perlu yang jadi keraguan kami, Yohanes ini tidak ada contohnya kan. Jadi mungkin data ini Bapak Ibu turunkan ke PPS, dan sebelum turunkan berikan kode sini keterangan, karena nanti setelah di-print nanti kawan-kawan PPS berkoordinasi dengan PPDP atau dorongnya ini harus tahu. Contohnya Yohanes ini memang setelah dikoordinasikan ke PPDP atau dorongnya ternyata memang benar dia tertinggal, maka kita jadikan pemilih baru dengan memberi kode pemilih baru juga bisa, pemilih baru. Terus kita masuk yang Fitro, begitu juga mungkin bisa jadi ini setelah koordinasi orangnya identitasnya ini udah pasti orang ini memang beridentitas tanah datar kata orang Dukcapil. Jadi di sini kita berusaha untuk memastikan apakah memang dia ada atau tertinggal. Jadi umpamanya setelah koordinasi ternyata yang bersangkutan ini merantau atau tidak ada di tempat, tapi secara administrasi di mereka punya data kependudukan. Nah, kita boleh sini merantau umpama kan. Oke, terus kemudian itu selanjutnya sampai ke bawah kan. Nah jadi untuk ini biar lebih gampangnya kami sarankan ke kawan-kawan untuk segera menurunkan data ini, di print out terus diturunkan ke PPS. Kami harap tadi setelah diskusi sama Bu Yenti untuk masalah ini tolong untuk bekerja sama dengan kawan-kawan PPS yang bertiga beserta sekretariat di PPK juga membantu PPS untuk melakukan pengecekan data-data ini, kata Bu Yenti kan.
Jadi kawan-kawan mohon bekerja sama untuk menyelesaikan data ini. Jadi setelah ini terkumpul nanti berisi nih. Jadi khusus yang pemilih baru yang kita jadikan untuk dibuatkan A1-nya ini dan lampirannya ini harus yang kita ambil hanya pemilih barunya saja, pemilih baru. Nah, itu yang kita filter nanti kita jadikan pemilih baru dan kita buatkan A1A-nya. Mungkin ada bertanya, A1-nya kan masanya sudah habis Pak, tanggal 28. Jadi itu nanti kita pikirkan ke pas ada acara di kabupaten. Mungkin kami BNT kemarin tadi berencana ingin mengumpulkan kita di kabupaten untuk menyelesaikan data-data ini dikumpulkan. Itulah nanti disampaikan di situ gimana untuk melakukan eksekusinya kan. Yang jelas kawan-kawan kami mohon untuk dalam 2-3 ini hari apa nih, hari Senin, Selasa, Rabu, ini tadi nggak salah hari Kamis atau hari Jumat BNT berencana mengumpulkan kita kawan-kawan untuk menyelesaikan data ini. Nah, kami berharap nanti pas ketika di kabupaten kota kawan-kawan tidak ada lagi menunggu-nunggu data dari PPS, karena kami berencana kalau memang datanya sudah clear kita akan rekap itu berapa yang pemilih barunya, berapa pemilih apanya, karena kita mungkin kita memakai manual. Nah, untuk data di DPJO mungkin ini belum sempat kita update atau apa, jadi daripada waktu habis memikirkan itu kita maksimalkan dengan manual ini aja mungkin sudah cukup. Jadi kalau memang kawan-kawan sudah clear, udah ada datanya, nanti di tingkat kabupaten kita hanya mengelompokkan dan kita langsung usahakan masuk ke dalam Sidalih memproseskannya. Nanti sama-sama kita proses. Jadi nanti di situ kami juga berharap kawan-kawan jadi paham itu kenapa kemarin tuh ketika DPS kenapa sih banyak Pak berubah datanya. Jadi di situ kan bisa memahami dan menjelaskan nanti pas pleno di tingkat PPS dan PPK. Mungkin kami berharap kejadian-kejadian kemarin mungkin kawan-kawan yang udah biasa, udah maklum, kawan-kawan yang baru mungkin berpikir saya pandai-pandai saya aja mengatur datanya. Jadi ini kami berharap kita bisa bersama Bapak Ibu yang mau unggah datanya nanti di Sidalih, kita bimbing, kita bersama-sama mengolah datanya Sidalih, dan mudah-mudahan Sidalihnya lancar ketika kita ada pertemuan nanti di kabupaten kota. Di kami harap data-data ini ya Pak Ibu ya usahakan selesai, karena Bu Yenti itu yang pesankan dan kemungkinan bisa jadi. Sama-sama kita berdoa. Kami berharap mudah-mudahan untuk pengajian ini kita tidak di sini lagi di kabupaten. Mungkin berharap Bu Yenti sedang melobi kawan-kawan Pak Sek untuk kita menyelesaikan data ini di Emersia katanya. Dan kita mohon bantu aja doa mudah-mudahan di ACC sama Pak Sek dan kita bisa menyelesaikan data ini di PPE di Emersia bersama-sama sambil refreshing. Kita udah mulai datanya, jadi pas malam itu udah clear masalah pengolahan data. Jadi Bapak Ibu nanti pulang di acara di kabupaten kota, Bapak Ibu sudah membawa BA atau rekap untuk diplenokan di tingkat PPS. Mungkin itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk pengolahan data-data yang diberikan kemarin. Tapi kami harap sebelumnya juga bersama itu coba dijalin atau berkoordinasi dengan pihak PKD atau Panwas, apakah ada data-data yang perlu kita rekomendasi dari mereka. Jadi di situ bisa kita cek dan kita masukkan menjadi pemilih baru atau TMS atau ubah datanya. Jangan sampai lupa kita tanyakan apakah ada rekomendasi dari mereka. Jadi kita kerja tidak ada lagi dalam setelah yang kita takutkan kan nanti sudah siap kita proses di Sidalih ternyata ada rekomendasi, ya itu ngulang lagi dari bawah. Jadi sebelum itu terjadi bagus bekerja sama kawan-kawan yang lain untuk mengkoordinasi, sebagian koordinasi ke PPDP atau Jorong, sebagian lagi mengkoordinasi juga tingkat PKD-nya atau
WhatsApp-nya untuk menanyakan apakah ada rekomendasi dari mereka. Di data kita sudah terkumpul, nanti di kabupaten kita rangkum, membahas langsung, mengelompokkan, tidak ada lagi membahas data yang belum sampai, yang inilah yang itu ya Pak Ibu ya. Mohon kerjasamanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap yang penting jangan lupa kesehatannya dijaga, terus selalu bahagia, yang utama yang jaga kesehatannya dan tetap jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menghasilkan data yang lebih akurat atau lebih efektif. Nah, data pemilih adalah darahnya pemilu. Sebagus apapun proses yang lain, tapi kalau data pemilih ini tidak bagus, maka pemilih itu akan tidak bagus juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.